Bab 4171 Kekacauan Alam Suci. Serangga iblis pertama yang diidam-idamkan berkata, pada saat itu, tempat di mana penghalang itu ditembus berada di lokasi yang sangat terpencil di dunia suci kekacauan. Penduduknya jarang dan sangat lemah. Meski begitu, seseorang dari dunia suci kekacauan memasuki dunia peri pada saat itu. Dia tidak dikenal di sana, tetapi dia menjadi makhluk yang tak terkalahkan di sini. Tidak mungkin, jarak antara kedua antarmuka itu terlalu besar setelah dia datang ke sini. Bagaimanapun, dialah yang kuat di sini. Di dunia suci kekacauan, kamu hanya bisa menjadi yang lemah, dan tidak ada yang mau kembali. Namun, dunia abadi sangat bersatu melawan invasi alien. Jika salah satu dikalahkan, maka semua orang akan mengambil tindakan bersama, dan semua kaisar suci sejati akan berkumpul untuk menghadapinya. Langit gelap, matahari dan bulan gelap, dan bahkan dunia peri dipecah menjadi 3 lapisan. Petik 2. Ye Bufan mendengarkan dengan tenang, tapi dia terus menghela nafas dalam hatinya, ini adalah zaman kuno yang sebenarnya. Perang hebat. Tingkat kultivasi manusia dibagi menjadi tingkat tinggi dan rendah, dan hal yang sama berlaku untuk antarmuka. Pada saat itu, benua Kunlun dibandingkan dengan bumi, dan dunia peri dibandingkan dengan benua Kunlun. Membandingkan keduanya merupakan eksistensi yang menghancurkan. Namun, antarmuka tingkat rendah pada saat itu memiliki dirinya sendiri, yang mana menghindari terjadinya tragedi. Mata Meiki berbinar saat dia mendengarkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana dengan akhirnya, apa hasilnya. Akibatnya adalah dunia peri menjadi lumpuh, dan penyusupnya juga binasa sepenuhnya. Tapi apa yang terjadi di sini adalah apa yang terjadi, tidak mungkin apa-apa tak satu pun dari mereka yang tersisa. Teknik yang dipraktikkan oleh penguasa jahat 10.000 binatang seharusnya diturunkan darinya. Ye Bufan bertanya, apa yang terjadi dengan penghalang luar angkasa yang rusak? Apakah hanya satu orang yang datang? Itu pasti disegel. Petik 2. Serangga iblis pertama berkata dengan samar-samar, setelah saya datang ke dunia peri, saya menemukan sesuatu yang buruk, jadi saya menemukan tempat yang sangat tersembunyi untuk bersembunyi, dan saya tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi selanjutnya. Saya tidak tahu banyak tentang psikologinya. Bufan bisa menebak bahwa dia baru saja sampai pada antarmuka yang asing dan tidak tahu apa kekuatannya cara terbaik. Hal yang sama berlaku untuk serangga iblis lainnya. Mereka tidak menarik banyak perhatian seperti ketika mereka menyerang umat manusia, jadi mereka tinggal di sini secara diam-diam. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa mereka adalah penjajah dari dunia lain. Setelah serangga iblis pertama selesai berbicara, tidak banyak pendengar, tapi Ye Bufan dan 3 lainnya terdiam. Saya harus mengatakan bahwa berita itu sangat menarik sehingga semua orang terkejut. Sebelumnya, banyak orang mengira bahwa alam abadi adalah eksistensi teratas, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada alam suci kekacauan di atas. Yang terpenting adalah biksu berpangkat rendah di sana bisa dikalahkan di dunia abadi. Setelah hening beberapa saat, Ye Bufan bertanya, mengapa saya belum pernah mendengar apa yang dikatakan para senior sebelumnya, dan tidak banyak catatan di dunia peri. Serangga iblis pertama berkata, ini juga normal, pertempuran di waktu itu terlalu tragis, yang lemah tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan bahkan tidak tahu bahwa penghalang ruang angkasa telah rusak, dan mereka berubah menjadi abu terbang. Orang-orang kuat yang memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran dibungkam perintah dari sekte besar agar tidak menimbulkan kepanikan, untuk menyembunyikan masalah ini secara langsung. Seiring berjalannya waktu, setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu mengapa dunia peri terbagi menjadi langit atas, tengah dan bawah, dan saya tahu tidak ada apa-apa tentang perang. Dengan mataku sendiri, itu sebabnya aku mengetahuinya dengan sangat jelas, tetapi aku hanya memberitahu Taoti bahwa 9 serangga iblis lainnya tidak sekuat aku dan tidak dapat berdiri di puncak antarmuka ini, jadi mereka menyembunyikan identitas mereka, dan tetap diam tentang mereka, jika tidak maka akan mudah menyebabkan kematian. Sebenarnya, saya seharusnya tidak mengatakan itu sebelumnya, jika tidak, banyak hal tidak akan terjadi. Berbicara tentang ini, serangga iblis pertama menghela nafas,
awalnya aku hanya jatuh cinta dengan Taoti, membuka dan mengungkapkan identitasku. Tapi ternyata dia membuat kesalahan saat mabuk dan memberitahu Unicorn Giok Darah dan Long Ao berita itu. Unicorn Giok Darah bukanlah apa-apa, tapi Long Ao pasti telah dibawa pergi oleh Raja Binatang Jahat pada saat itu, dan dia menjadi serakah. Bukankah kamu baru saja bertanya pada pencuri jahat itu mengapa dia ingin menyegel kita? Ingin belajar dariku tentang pergi ke Chaos Sein. Di mana jalan menuju dunia? Meiki sedikit terkejut, dia telah mengambil Long Ao dan sudah dianggap sebagai orang kuat di alam surga menjadi eksistensi teratas. Tapi jika dia pergi ke Chaos Holy Realm, bukankah itu berarti dia telah menjadi orang yang kuat? Mengapa kamu melakukan ini? Sederhana saja, karena dia terlalu ambisius dan tidak bersedia hanya menjadi pemimpin klan naga, tetapi ingin menyatukan seluruh dunia peri. Dia ingin berubah menjadi dunia suci kekacauan. Menjadi lebih kuat, sehingga ketika Anda kembali, Anda dapat sepenuhnya menguasai seluruh dunia peri dan jadilah master di sini. Ye Bufan mengangguk, seharusnya begitu. Dia awalnya hanyalah monster peri berdarah rendah di wilayah surga bawah. Yang Chuo memperoleh keterampilan alam suci kekacauan dan menjadi naga raja klan naga. Jika dia bisa memperoleh keterampilan yang lebih kuat atau meningkatkan kekuatannya, tidak akan sulit untuk mendominasi alam abadi. Meiki bertanya, Senior, apakah Anda tahu di mana pintu masuknya? Ekspresi dari klan naga, serangga iblis pertama sedikit berubah, saya tahu, tetapi saya tidak bisa memberitahu siapapun. Setelah penghalang ruang angkasa dibuka lagi, itu akan menjadi akhir dari dunia abadi. Bencana. Terakhir kali, seluruh dunia peri hancur, dibagi menjadi 3 tingkatan. Jika orang yang lebih berkuasa datang kali ini, itu akan menjadi kehancuran. Meskipun atributnya adalah kehancuran, tidak seperti ini di dalam hatinya. Ada anaknya di sini, dan dia ada di sana ingin dunia abadi dihancurkan. Karena itu, Ye Bufan telah merahasiakannya selama bertahun-tahun dan tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Dia tidak terlalu tertarik pada dunia suci kekacauan kemudian Anda dapat melakukan perjalanan dengan bebas antara benua Kunlun dan bumi, dan menjalani hidup bahagia tanpa rasa malu atau malu. Bufan ingin mengetahui informasi tentang peri Yuan Yao, tetapi setelah memikirkannya, jelas tidak pantas untuk menyebutkan perang kuno di depan serangga iblis pertama. Dia menambahkan, ini adalah pertempuran antara 5 kaisar suci agung ras manusia. Tampaknya ada juga kaisar iblis yang berpartisipasi. Kami belum pernah mendengarnya. Taoti lah yang berbicara, dan dia menggelengkan kepalanya. Hal-hal yang kamu sebutkan seharusnya terjadi setelah Heitan dan aku di penjara. Oh, Ye Bufan mengangguk. Karena pihak lain tidak tahu apa-apa tentang itu, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi sekarang masalah klan naga telah terselesaikan, dia hanya perlu menjemput Xiao Yezi dan yang lainnya dan melakukan perjalanan ke Dewa Perang. Setelah mengobrol sebentar, Taoti berkata, Tuan Ye, apakah Anda punya cara untuk menemukan penguasa jahat 10.000 binatang? Serangga iblis pertama juga melihat ke atas. Meskipun mereka berdua telah menemukan putra mereka, kebencian dan kemarahan di hati mereka belum dilampiaskan. Jika itu terjadi lagi, mereka tidak akan membiarkan penguasa jahat 10.000 binatang tenggelam. Keadaan apapun, ini benar-benar tidak mungkin. Mudah ditemukan. Ye Bufan berkata, pencuri tua ini sekarang adalah jiwa yang sangat kuat. Dia dapat merebut tubuh makhluk abadi, monster, dan manusia. Namun tak perlu khawatir, orang ambisius seperti dia pasti akan mendatangi kita, terutama Senior Ebony. Maka manfaatkan saja kesempatan ini dan jangan biarkan dia lolos untuk kedua kalinya. Petik 2. Bab 4172 meninggalkan surga Kaisar Iblis. Tuan Ye benar, Taoti dan serangga iblis pertama sering mengangguk. Awalnya, mereka berdua ingin menetap di klan naga, jadi mereka pergi mencari penguasa jahat 10.000 binatang. Sekarang sepertinya lebih tepat menunggu dan tunggu. Ye Bufan menambahkan, kalian berdua, tolong cobalah untuk tidak berpisah. Penguasa jahat 10.000 binatang sangat kuat. Jika dia merebut tubuh orang lain lagi, saya khawatir dia tidak akan sekuat kalian semua, kalau tidak, dia tidak akan muncul.
Lebih baik jika salah satu dari kalian sendirian dan yang lainnya sendirian. Gelap, hanya dengan bergabung kita bisa membunuh pihak lain sepenuhnya. Dia tidak tahu keterampilan macam apa yang dimiliki Raja Jahat. 10.000 binatang berlatih, jadi tebakannya dia benar. Petik 2. Taoti dan yang lainnya mengangguk setuju lagi. Serangga iblis pertama kemudian bertanya, saya tidak tahu apa yang Tuan Muda rencanakan. Bagaimana kalau tetap bersama klan naga kita? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil. Saya masih harus berurusan dengan beberapa hal dan aku akan berangkat besok. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tidak mungkin untuk tinggal di sini jika kamu melakukannya. Anakku, bisakah kamu tinggal di sini bersamaku? Serangga iblis pertama memandang si kecil di bahu Ye Bufan dengan ramah, matanya penuh kebaikan dan kerinduan. Tidak, aku ingin bersama bos. Si kecil terus melompat, ada banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan dengan bos, banyak hal enak, dan membosankan sekali bersamamu. Petik 2. Petik 2. Serangga ajaib pertama hatiku penuh keengganan, tetapi sekarang anakku terhubung oleh darah, dan tidak mungkin untuk memisahkannya secara paksa. Sebagai perbandingan, Taoti masih sangat murah hati. Meski enggan menyerah, dia tetap berkata, anakku lelah. Mulai sekarang, jika Tuan Ye ada urusan, itu akan menjadi sesuatu untuk klan naga. Sebagai selama kamu menyapa, aku dan istriku akan berusaha sekuat tenaga, apapun yang terjadi. Kirim. Jika orang lain mendengar kata-kata ini, rahang mereka akan langsung ternganga. Klan naga yang menyendiri tidak pernah membuat janji seperti itu kepada umat manusia. Ini jelas pertama kalinya di dunia. Dia mengetahui dari narasi Ye Bufan sebelumnya bahwa si kecil telah tumbuh sedemikian rupa hanya dalam beberapa tahun, yang langsung mengejutkannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun Anda tinggal di klan naga dan tinggal bersama pasangan, Anda tidak akan pernah bisa tumbuh secepat itu. Dalam hal ini, tinggal bersama Ye Bufan jelas merupakan pilihan yang lebih baik untuk si kecil. Serangga iblis pertama membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara. Sekarang dia memahami hal ini, dan akhirnya menyetujui pilihan suaminya. Jangan khawatir, senior, aku pasti akan memenuhi kepercayaanmu. Ye Bufan tentu saja tidak akan menolak permintaan seperti itu. Pertama, dia enggan melepaskan si kecil, dan kedua, memiliki si kecil di sisinya pihak masih dapat memainkan peran besar dalam banyak kasus. Setelah itu, Taoti dan serangga iblis pertama membereskan kekacauan klan naga, dan Ye Bufan meninggalkan aula dan mulai mengurus urusannya sendiri. Pertama ada Meiki, orang ini bersikeras mengikuti Ye Bufan. Tapi sekarang klan Kilin akhirnya memiliki pemimpin klan, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Keempat Raja Kilin tidak setuju dalam hal apapun. Akhirnya, di bawah bujukan Ye Bufan, Meiki dengan enggan setuju untuk kembali ke alam Kilin. Namun, pria ini diam-diam memutuskan untuk mencari pasangan yang cocok untuk memiliki anak dan mewariskan garis keturunan secepatnya. Ketika saatnya tiba, dia akan mewariskan hal-hal membosankan menjadi pemimpin klan kepada putranya, dan mengikuti bosnya dengan senang hati. Masalah klan Kilin telah berakhir, dan selanjutnya adalah klan Sky Fox. Sekarang tidak ada lagi ancaman dari klan naga, klan Tianhu secara alami akan kembali ke daerah tempat mereka tinggal sebelumnya, dan Xiao Bei masih harus mengikuti Ye Bufan. Setelah mengambil orang suci itu, Ye Bufan secara alami ingin melakukan sesuatu. Dia mengikuti klan Tianhu kembali ke markas, dan kemudian membentuk formasi pertahanan puncak tingkat 12. Formasi ini terutama ditujukan pada penguasa jahat 10.000 binatang. Jika tidak, Kaisar Iblis saat ini berada di bawah pengawasan klan Kilin dan klan Naga, dan monster abadi lainnya tidak akan berani menyinggung klan Rubah Surgawi. Sekarang mereka memiliki perlindungan dari formasi besar, selama klan Sky Fox tidak keluar, bahkan binatang suci kelas 6 tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kemudian, dia menyimpan setengah dari bola naga yang dia ambil untuk Hu Xiaoxian dan yang lainnya untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Hari ini, Xiao Qing telah sepenuhnya menyempurnakan bola naga Longgeng dan telah menjadi naga suci kelas 5 sejati, tapi dia tidak akan tinggal di klan naga dan akan selalu bersama kakak tertuanya.
Semuanya telah diatur dengan baik, dan keesokan harinya Ye Bufan memimpin semua orang meninggalkan surga Kaisar Iblis dan bergegas menuju surga orang suci. Perjalanan ini tidak lebih dekat dari saat kita datang ke sini, dan akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk sampai. Di persimpangan surga Kaisar Iblis dan surga orang suci tertinggi, ada sebuah tempat bernama Guijianchou. Medannya berbahaya, dengan bebatuan terjal dan pegunungan tinggi serta tebing di mana-mana. Terlebih lagi, energi spiritualnya tipis, belum lagi rumput peri, bahkan tumbuh-tumbuhan biasa pun menyedihkan. Karena itu, Guijianchou tidak memiliki sumber daya, tempat ini tidak dapat diakses, dan makhluk abadi yang berpengalaman tidak akan memilih tempat ini. Dan saat matahari terbenam, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah Raja Binatang Buas yang jahat yang telah melarikan diri. Sebagai perbandingan, jiwanya jauh lebih padat daripada makhluk abadi biasa, dan memiliki keadaan yang hampir semi-substansial. Setelah tiba di Guijianchou, kecepatan Raja Jahat 10.000 binatang tidak melambat sama sekali, dan dia sepertinya sangat familiar dengan tempat ini. Dia berjalan ke kiri dan ke kanan di antara pegunungan, dan akhirnya sampai di tebing. Dia mengulurkan tangan dan menepuk batu yang menonjol, dan kemudian sebuah pintu terbuka diam-diam di tebing, memperlihatkan sebuah gua tersembunyi. Sosok penguasa jahat 10.000 binatang muncul, dan pintu batu itu kemudian ditutup, tidak meninggalkan jejak. Di dalam gerbang batu terdapat sebuah gua yang sangat luas, dinding batunya bertatahkan kristal yang bersinar, seperti cahaya matahari. Terdapat satu set meja dan kursi batu di tengah dinding batu. Saat ini, seorang lelaki tua sedang duduk di kursi batu sambil perlahan menyeruput teh harum di tangannya. Dia tampak seperti pria dengan janggut dan rambut putih, aura keabadian, dan sikap seorang master, tetapi auranya sangat lemah, tidak jauh berbeda dari orang biasa. Merasakan pintu batu terbuka, lelaki tua itu meletakkan cangkir teh di tangannya dan menoleh untuk melihat ke atas. Ketika dia melihat penguasa jahat 10.000 binatang, dia terkejut sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa begitu bebas dan tidak bermoral hingga pada akhirnya dia menangis dan kehabisan nafas. Penguasa jahat 10.000 binatang mendatanginya dengan ekspresi muram di wajahnya, apakah itu lucu? Orang tua berambut putih itu tertawa sebentar, dan kemudian dia perlahan berhenti setelah dia merasa sudah muak. Lucu? Tentu saja lucu. Aku telah mengutuk Tuhan, tapi aku tidak menyangka kali ini Tuhan akan membuka matanya dan membiarkanmu, orang jahat yang hebat, menerima hukuman yang pantas dia terima. Dia memandang penguasa jahat 10.000 binatang dengan mengejek, naga di mana tubuh kaisar? Jangan bilang padaku bahwa kamu bosan dan mengalami pengalaman keluar tubuh. Jika tebakanku benar, kamu pasti hancur oleh seseorang dan itulah sebabnya kamu melarikan diri ke sini. Lihat, Wan Shu Siejun. Melihatnya, meskipun dia hanya jiwa, matanya masih sangat tajam. Kamu seharusnya beruntung karena kamu adalah master formasi abadi tingkat 12. Kamu masih bisa menggunakannya, kalau tidak aku akan mengambil tubuhmu sekarang. Orang tua berambut putih itu melambaikan tangannya dengan santai, terserah kamu. Pokoknya, saya masih orang yang tidak berguna sekarang. Hidup lebih buruk daripada kematian. Jika Anda menyukai kulit ini, ambillah. Bab 4173, bukan Tuhan. Ekspresi Raja Jahat 10.000 binatang berubah, dan kemudian dia tertawa. Tuan Wushen, akulah yang menyelamatkanmu dari surga Dewa Perang dan menyembuhkan lukamu. Tidak perlu memperlakukanku seperti ini. Lagi pula, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Orang tua di depanku, itu adalah Wu Shenzun yang pernah menjadi salah satu dari 5 kaisar suci. Dia telah diam selama bertahun-tahun dan dipenjarakan di sini. Wu Shenzun meludah dengan keras, matanya penuh amarah dan penghinaan. Orang tua yang tercela, bagaimana aku bisa berakhir dalam situasi ini jika bukan karena kamu? Ini semua salahmu, dan mengapa? Kamu yang punya berani mengatakan bahwa kamu menyelamatkanku. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Penguasa jahat 10.000 binatang tertawa, kamu melakukan banyak hal untukku saat itu, termasuk menangkap Taoti dan serangga iblis nomor 1, memenjarakanku. Kilin giok darah,
dan saya telah membuat segel penyegel darah suci. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi dengan aman setelah mengetahui begitu banyak rahasia? Tanda tanya, saya ingin berurusan dengan Anda secara langsung, tetapi Anda adalah wanita yang sangat tua. Ganju selalu waspada terhadap saya dan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Saya tidak punya pilihan selain membuat jalan masuk ke alam suci kekacauan di dalam Tuhan dari Warhaven dan menggunakan beberapa trik agar hantu tidak menyadarinya. Saya hanya ingin mencobanya pada awalnya, tapi saya tidak menyangka efeknya beberapa kali lebih baik dari yang saya harapkan. Di sana, Peri Yuan Yao memiliki rasa keadilan yang kuat sehingga dia takut orang yang kuat akan menyerang dunia abadi dan ingin menyelesaikan bahaya tersembunyi ini dan menjadi penyelamat rakyat jelata. Hasilnya, tidak hanya kalian berlima kaisar suci yang datang, tetapi juga kaisar iblis. Orang tua itu juga ikut bergabung. Melihat kalian bertarung sepanjang jalan, kalian masing-masing cacat atau terbunuh, aku sangat senang. Pada titik ini, dia tertawa terbahak-bahak, merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan saat itu. Jika rahasia ini diketahui oleh orang-orang kuat di dunia abadi, semua orang akan terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa apa yang disebut perang kuno saat itu sebenarnya adalah penipuan yang direncanakan oleh penguasa jahat 10.000 binatang. Akibatnya, tidak ada satupun pemimpin sekte dari 5 sekte besar yang selamat, dan bahkan Kaisar Iblis pun jatuh ke tangan Dewa Perang. Tercela, meskipun dia sudah mengetahui semua ini sejak lama, setelah pihak lain mengatakannya lagi, Wu Shenzun masih sangat marah. Hasil pertarungannya saat itu tidak jauh lebih baik. Di akhir pertarungan, dia sekarat dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Tapi kemudian penguasa jahat 10.000 binatang muncul dan menyelamatkannya. Tentu saja, pihak lain merencanakan semua ini hanya untuk mengincarnya, dan mereka tidak memiliki niat baik untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, ketika dia terluka sangat parah, dia langsung mengunci jiwanya dengan kunci penekan jiwa tanpa perlawanan apapun. Sekalipun dia adalah salah satu dari 5 kaisar suci, jiwanya terkunci dan tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, yang tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Kemudian, penguasa jahat 10.000 binatang menemukan banyak materi surgawi dan harta duniawi untuk membantunya mengobati luka-lukanya. Meskipun dia telah pulih sekarang, semuanya berada di bawah kendali pihak lain sebelum kunci penekan jiwa dibuka, dia bisa hanya menjadi orang biasa. Penguasa jahat 10.000 binatang awalnya ingin membunuh Wu Shenzun, tetapi setelah memikirkannya, dia adalah master formasi abadi tingkat 12, dan itu masih berguna di tangannya, jadi dia mengubah metodenya untuk memenjarakannya di sini. Hari ini, dia mengalami kemunduran satu demi satu. Sulit baginya untuk bangkit hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, jadi dia memikirkan kartu truf yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Itu semua sudah berlalu. Tidak masalah apakah itu tercela atau tidak. Tidak perlu terlalu gigih. Penguasa jahat 10.000 binatang melambaikan tangannya. Aku di sini untuk merundingkan kesepakatan denganmu ini waktu. Aku akan melepaskan ikatanmu untuk sementara. Yuan Shu, bantu aku membunuh beberapa orang, dan aku akan memberimu kebebasan setelah pekerjaan selesai. Apakah menurutmu aku akan tetap mempercayaimu? Tuhan yang tak bertuhan menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penghinaan. Aku membantumu melakukan banyak hal sebelumnya dan bekerja sama satu sama lain, tapi apa yang terjadi padamu? Kamu mengharapkan aku membantumu lagi, itu benar-benar mustahil. Ini berbeda. Penguasa jahat 10.000 binatang berkata, pada saat itu, aku menduduki tubuh Raja Naga dan bertanggung jawab atas seluruh klan naga. Jika ada berita yang bocor, semuanya milikku upaya sebelumnya akan sia-sia, jadi aku memenjarakanmu di sini. Tapi sekarang berbeda. Fakta bahwa aku mengambil alih Raja Naga sudah diketahui seluruh dunia. Klan Qilin, Klan Tianhu, dan Klan Naga semuanya adalah musuhku, termasuk Kaisar Pedang Klan Manusia Wan Jianyi dan pencuri kecil bernama Ye. Maka tidak perlu merahasiakannya, jadi kamu tidak perlu khawatir aku akan melakukan apapun padamu lagi. Saat dia menyebut Ye Bufan, kebencian mendalam melintas di matanya. Meskipun dia memiliki banyak musuh, dia paling membenci pemuda ini. Jika bukan karena kemunculan pihak lain, semuanya akan berjalan dengan tertib,
dan dia tidak akan pernah berakhir dalam situasi ini. Hahaha, ternyata kamu sekarang dalam keadaan yang menyedihkan. Senang sekali, bahagia sekali. Langit punya mata. Penguasa tertinggi Wu kembali tertawa, melampiaskan amarah dan kebencian di hatinya secara sembarangan. Penguasa jahat 10.000 binatang tidak banyak bicara, dia hanya berdiri di sana dan memperhatikan dengan tenang, dan ketika dia hampir tertawa, dia melanjutkan, bagaimana kalau kamu dapat melakukan beberapa hal untukku sebagai imbalan atas kebebasanmu? Ini kesepakatan masih bagus untukmu. Setelah Wu Shengzun cukup tertawa, dia menatapnya dengan dingin, mengapa aku harus mempercayaimu? Aku sudah bilang, aku tidak perlu terus menyerangmu. Setelah itu semuanya, banyak teman mengarah ke banyak jalan. Dia berkata, pada titik ini, ekspresi penguasa jahat 10.000 binatang berubah. Lagi pula, apakah kamu punya pilihan lain sekarang? Kamu akan menjadi sia-sia di sini. Sebagai mantan 5 orang bijak agung, kaisar, orang kuat yang bisa mengendalikan angin dan hujan, apakah kamu bersedia mati kehausan dan kelaparan di sini seperti babi atau anjing? Tanda tanya, setidaknya punya secercah harapan. Jika kamu tidak percaya, tidak ada yang tersisa. Kamu bisa memilih sendiri. Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu. Ini, Wu Shenzun tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Dari di lubuk hatinya, dia benar-benar tidak bisa mempercayai Raja Binatang Buas yang jahat. Orang ini terlalu jahat dan tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Namun seperti yang dikatakan pihak lain, jika masih ada peluang kerjasama, jika Anda menolak, tidak peduli apakah pihak lain hidup atau mati, Anda ditakdirkan untuk mati. Sebagai mantan orang kuat, dia tentu saja tidak ingin mati dengan cara yang menyedihkan, jika tidak, dia tidak akan hidup sampai sekarang dan sudah lama bunuh diri. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia memberikan jawaban, siapa yang akan kamu bunuh? Benar, karena kamu bersedia bekerja sama, aku akan membuka kunci jiwamu sekarang, tapi itu hanya membutuhkan waktu 3 bulan. 3 bulan setelahnya itu, kamu akan menjadi orang yang tidak berguna lagi. Penguasa jahat 10.000 binatang berkata sambil menembakkan 2 mantra satu demi satu, dan jiwa Wu Shenzun langsung rileks, seolah-olah sebuah gunung besar telah terangkat darinya. Kemudian energi abadi berjalan dengan liar, momentumnya terus meningkat, dan mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya dalam sekejap mata. Setelah kehilangan kekuatannya selama puluhan ribu tahun, dan sekarang akhirnya memulihkannya, Wu Shenzun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang untuk melampiaskan kegembiraannya. Penguasa jahat 10.000 binatang berkata, jangan terlalu senang, dan jangan berpikir untuk memecahkan kunci zenyuan saya. Sejujurnya, ini adalah teknik yang diturunkan dari dunia suci kekacauan. Anda bisa, tidak akan merusaknya apapun yang terjadi. Selama kamu membantuku dengan jujur, aku secara alami akan memberimu kebebasan setelah sukses. Wu Shenzun tidak mempercayai sepatah kata pun dari kata-katanya, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain mendapatkan kembali miliknya untuk sementara, kekuatan dan kemudian mengambil langkah demi langkah. Bab 4174 Rencana Raja Jahat. Wu Shenzun perlahan mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya lagi, kamu belum memberitahuku siapa yang ingin kamu bunuh. Taoti harus mati dan kemudian membunuh serangga iblis pertama. Aku masih memiliki hal penting untuk ditanyakan padanya. Berbicara tentang ini, Raja Jahat Wanshu mengertakkan gigi. Ada juga seorang junior bernama Ye. Dia merusak rencanaku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berada di tempatku sekarang, jadi dia harus mati. Junior, Wu Shenzun sedikit terkejut, siapa yang bisa membuat Wanshu Xiejun membencinya seperti ini? Dia memikirkan seluruh sekte, klan besar, dan semua orang berkuasa di domain Sangtian, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang bernama Ye sama sekali. Siapa yang kamu bicarakan dengan nama keluarga Ye? Mungkinkah dia bangkit dalam waktu 10.000 tahun? Menurut idenya, mereka yang dapat mengancam keberadaannya setidaknya harus berusia 10.000 tahun. Penguasa jahat 10.000 binatang tampak muram, tidak, ini adalah anak laki-laki yang baru saja naik dari dunia bawah. Dia memiliki nasib buruk. Kekuatannya sebanding dengan Kaisar Suci kelas 4. Ada banyak ide jahat utama klan Qilin,
9 Wei Tianhu, termasuk Kaisar Pedang Wan Jianyi dari ras manusia, semuanya menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Petik 2. Ini, wajah Wu Shenzun penuh dengan keterkejutan. Biksu yang baru saja naik tidak mampu menjadi seorang Kaisar Suci kelas 4. Buku ini hanyalah sebuah legenda. Namun sebagai perbandingan, kemampuan membuat klan Qilin, rubah langit ekor 9, dan Kaisar Suci manusia mematuhi perintah mereka bahkan lebih mengejutkannya. Jika penguasa jahat 10.000 binatang tidak berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, dan jika dia tidak merasakan dengan jelas kebencian yang datang dari tulangnya, dia akan benar-benar berpikir bahwa pihak lain sedang berbohong padanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menahan keterkejutan di dalam hatinya. Kalau begitu, apakah kamu punya rencana sekarang? Aku tidak bisa mengatakan itu rencana yang bagus, itu hanya sebuah arahan. Penguasa jahat 10.000 binatang berkata, sekarang kekuatan lawan terlalu kuat. Taoti serangga iblis pertama tidak lemah sama sekali setelah dipromosikan menjadi binatang suci kelas 6. Rubah langit berekor 9 juga telah melangkah ke kelas 6. Kaisar Pedang Wan Jianyi juga seorang kaisar suci kelas 6. Dengan kekuatan yang begitu kuat yang digabungkan, bahkan kita berdua pun bisa melakukannya. Itu tidak bisa digoyahkan formasi untuk menangkap orang-orang ini. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan sekarang, jadi dia menggunakan Wu Shenzun. Kartu truf yang paling penting adalah identitas Master Formasi Abadi tingkat 12 lawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wu Shenzun sekali lagi terkejut dan tercengang. Dia adalah mantan Kaisar Suci kuno, pemimpin salah satu dari 5 sekte besar, dan dia bisa dikatakan berpengetahuan luas. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia pikir dia masih bisa mempertahankan status tingginya di alam surga atas, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak siswa kelas 6 yang muncul. Taoti, serangga iblis nomor 1, rubah langit berekor 9, dan bahkan umat manusia memiliki Kaisar Suci kelas 6. Kenapa ada begitu banyak orang kelas 6? Mungkinkah sesuatu terjadi di dunia abadi selama masa pemenjaraanku? Aku juga cukup bingung. Sedikit bingung sekarang. Jika Taoti dan serangga iblis pertama memiliki darah, segel penyegel darah suci hanya dapat membatasi kebebasan mereka, tetapi tidak dapat mengganggu budidaya mereka. Masuk akal untuk dipromosikan ke tingkat ke-6 setelah bertahun-tahun. Tetapi rubah langit ekor 9 baru saja menerima warisan, dan sungguh luar biasa bisa dipromosikan ke tingkat ke-6. Hal yang sama berlaku untuk Wan Jianyi, Kaisar Suci ras manusia. Dia tidak tahu bagaimana dia mencapai tingkat ke-6. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia memiliki dugaan samar di dalam hatinya bahwa itu semua ada hubungannya dengan anak laki-laki bernama Ye. Wu Shenzun mengerutkan kening, tidak peduli berapa banyak Kaisar Suci kelas 6 yang mereka miliki. Selama mereka memasuki formasi, saya yakin saya bisa menjatuhkan mereka semua. Namun masalahnya adalah semakin tinggi level formasinya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkannya. Jika ingin menyiapkan formasi abadi tingkat 12, dibutuhkan waktu setidaknya 6 jam. Setelah pengaturannya berhasil, jangkauannya menjadi sangat terbatas. Bagaimana kita bisa membiarkan lawan memasuki formasi? Petik 2. Dia sangat bersedia bekerja sama dengan penguasa jahat 10.000 binatang dalam menyiapkan formasi. Bagaimanapun, takdirnya sekarang dikendalikan oleh pihak lain. Selama dia kehilangan nilai guna, kemungkinan besar pihak lain akan membunuh dia. Jika Anda ingin menyingkirkan situasi ini, yang terbaik adalah satu-satunya. Tapi ini terlalu sulit. Meskipun Raja Binatang Buas yang jahat hanya dalam kondisi jiwa, dia jauh lebih kuat darinya jiwa biasa. Dia tidak percaya diri untuk membunuh lawan dengan satu pukulan. Jika serangannya gagal, maka dia akan menghadapi situasi bencana abadi. Bagaimanapun, kunci Zenyuan belum benar-benar diangkat, itu hanya dihentikan sementara. Jadi cara terbaik adalah dengan mengatur formasi. Kartu truf terbesarnya juga merupakan formasi abadi tingkat 2. Belas suram. Ini benar-benar masalah besar. Selama ada begitu banyak orang kuat di sisi lain, mustahil bagi penguasa Wushen untuk menyelesaikan formasi. Terlebih dahulu dan kemudian memasukkan lawan ke dalam formasi, tapi ini juga tidak mudah.
Mungkin kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri, dan kemudian kamu akan kehilangan banyak uang. Wu Shenzun tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, bukankah kamu menangkap anak yang lahir dari Taoti dan yang pertama serangga setan? Anda bisa menggunakan dia sebagai pemerasan. Gunakan dia sebagai umpan dan Anda tidak akan percaya mereka tidak akan mengambil umpan tersebut. Petik 2. Jika anak itu ada di tanganku, apakah aku akan berakhir dalam situasi ini? Penguasa. Jahat 10.000 binatang memelototinya dengan tajam, tetapi pada saat ini, kilatan inspirasi muncul di benaknya, dan dia mendapat ide baru. Awalnya, dia mengirim orang ke wilayah surga bawah untuk menangkap Xiao Yezi dan yang lain, tapi mereka dibunuh oleh Jiu Ye. Dunia peri sangat luas dan sulit untuk menemukan orang, tapi sekarang rubah langit ekor 9 telah kembali ke alam Sangtian, di mana mereka bisa menempatkan wanita dan anak Ye Bufan. Harus menempatkan mereka di tempat yang mereka anggap aman. Saya punya solusinya. Dengan umpan ini, saya tidak percaya mereka tidak akan tertipu. Wu Shenzun bertanya dengan ragu, umpan macam apa? Ikut saja denganku. Setelah selesai berbicara, penguasa jahat 10.000 binatang meninggalkan gua dan terbang menuju ke arah surga suci bersama Wu Shenzun. Dia telah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah untuk menangani klan Tianhu, termasuk mengetahui pijakan baru lawan, yaitu ruang itu. Dunia kecil. Setelah memikirkannya, Hu Xiaoxian pasti tidak akan menyerahkan wanita dan anak Ye Bufan, dan tempat terbaik untuk membawa mereka ke alam surgawi adalah dengan menempatkan mereka di sana tentang dunia kecil itu. Beast Evil Lord yakin 80%, dan segera memimpin Wu Shenzun ke sana. Pada saat yang sama, di jurang gelap tak berujung, energi iblis yang kuat menyapu seperti gelombang besar, dan kemudian ledakan tawa arogan terdengar. Hahaha, aku, surga yang memangsa, telah kembali. Tawa itu berlanjut untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, seorang pria besar berjubah hitam keluar dari kegelapan. Dia tinggi, dengan wajah garang, dan aura yang sangat kuat di sekujur tubuhnya. Dia jelas-jelas adalah surga, kaisar iblis yang memangsa. Tapi kali ini bukan tiruan, tapi orang asli. Di belakangnya ada seorang wanita dengan postur menggerahkan, itu adalah Yu Wenjuan. Bab 4175 Kaisar Iblis terlahir kembali. Selamat kepada Kaisar Iblis karena telah dilahirkan kembali. Wajah Yu Wenjuan penuh kegembiraan, dengan sedikit sanjungan. Dia tahu betul tentang pria di depannya bahwa meskipun dia adalah wanita, dia harus menghormati. Kaisar Iblis pemakan surga menarik napas dalam-dalam, aura di tubuhnya berfluktuasi, dan semua energi iblis di sekitarnya diserap ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia menatap Yu Wenjuan dengan mata tajam. Setelah bertahun-tahun, mengapa kamu baru saja membangkitkanku? Tuan Kaisar Iblis, bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa melakukannya. Yu Wenjuan tampak panik, jika aku ingin sepenuhnya membangkitkanmu, harta biasa saja tidak cukup. Menurut metode rahasia yang kamu turunkan, hanya manik-manik naga dari suku naga yang paling cocok. Namun, suku naga terlalu kuat, dan sangat sulit untuk mendapatkan naga itu manik-manik dengan kekuatanku. Kali ini, aku telah mempersiapkannya selama ribuan tahun, dan ini adalah suatu kebetulan, aku berjuang untuk menghindari kematian, tetapi juga mengandalkan Raja Iblis Kaisar Hong Fukitian untuk mendapatkan bola naga dari suci kelas 4 naga. Ini setengah benar dan setengah salah. Bola naga keluarga naga memang sulit didapat, tapi dia tidak memilikinya sebelumnya. Pikiran, sebagai kaisar suci kelas 4, saya menjalani kehidupan yang sangat makmur, mengapa harus saya ingin membangkitkan kaisar iblis pemakan surga? Kali ini, aku sangat membenci Ye Bufan dan ingin membalas dendam, jadi aku pergi ke klan naga. Kaisar iblis pemakan surga mengangguk, wajahnya melembut, oke, kamu telah melakukan perbuatan baik kali ini. Aku akan mencatatnya untukmu. Baru saja dia berkata dengan santai bahwa Yu Wenjuan bisa mendapatkan bola naga keempat kelas naga suci, hasil ini juga agak di luar dugaannya. Karena itu, setelah menyerap semua energi yang terkandung dalam Dragon Ball, kekuatannya kembali ke keadaan semula dan mencapai level Kaisar Suci kelas 5. Tuan Kaisar Iblis, keluargaku tidak mencari pahala, tetapi hanya membalas dendam untuk putra kami.
Yu Wenjuan berlutut sambil menangis seperti bunga pir. Bukan karena dia berbohong, tapi dia tulus. Saya hanya memiliki satu putra dalam hidup saya, dan karena takut mengalami kecelakaan karena keterlibatan Kaisar Iblis, saya menyembunyikannya di alam surga bawah, tetapi dia akhirnya mati di tangan Ye Bufan. Apa? Tubuh Kaisar Iblis langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Orang-orang dari 5 sekte besar itu. Sebelumnya, mengenai apa yang terjadi, tidak ada yang diketahui tentang masalah tersebut. Itu anak laki-laki bernama Ye. Yu Wenjuan mengertakkan giginya dengan kebencian ketika dia menyebut Ye Bufan. Dia menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir dan akhirnya berkata, Tuan Kaisar Iblis, kita harus memotong anak itu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Kita harus membalaskan dendam putra kita. Jangan khawatir, Kaisar ini telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Kaisar Iblis pemakan surga menekan niat membunuh di dalam hatinya, tetapi sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Pergi ke suatu tempat dan lakukan sesuatu. Yu Wenjuan sedikit terkejut, apa yang mendesak? Tentu saja untuk meningkatkan kekuatanmu. Dia sangat banyak ketika dia mencoba segala cara untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Sebelum pertempuran itu, saya mendapat benih buah iblis cahaya suci secara kebetulan. Mendengar ini, Yu Wenjuan terkejut. Apa? Buah iblis cahaya suci. Sebagai wanita Kaisar Iblis, dia tidak tertarik para iblis. Kami tahu banyak tentang situasinya. Buah iblis cahaya suci ini adalah salah satu benda suci paling berharga dari klan iblis. Dari segi level, ini bahkan lebih tinggi dari rumput peri tingkat 12 umat manusia. Jika iblis yang mempraktikkan keterampilan sihir menelan buah ajaib cahaya suci, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Bahkan jika Kaisar Suci mengambilnya, efeknya akan sangat mencengangkan. Kaisar Iblis pemakan surga hari ini telah mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya dan lebih kuat dari Kaisar Suci kelas 5 biasa. Dia bahkan sudah mulai menyentuh ambang batas kelas 6. Jika Anda bisa menelan buah ajaib cahaya suci saat ini, besar harapan Anda bisa mencapai level ke-6. Sudut mulut Kaisar Iblis pemakan surga menunjukkan sedikit rasa bangga dan mengangguk. Ya, itu adalah buah ajaib cahaya suci. Saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya saat itu. Itu hanya sebuah benih, dan benda ini tidak dapat bertahan hidup di alam iblis kegelapan. Itu harus tumbuh di tempat yang penuh dengan energi spiritual. Tapi saya tidak berani menanamnya di surga suci. Setelah ditemukan oleh orang-orang kuat dari umat manusia, semua usaha saya sebelumnya akan sia-sia. Belakangan, saya tidak sengaja menemukan dunia kecil di luar angkasa. Energi spiritual di sana sangat mencukupi, yang cocok untuk kondisi pertumbuhan buah ajaib cahaya suci, jadi saya menanam benih di sana. Pohon buah dari buah sihir cahaya suci pasti sudah matang, dan kami akan memetiknya saat ini. Dia berkata, semuanya benar. Buah iblis cahaya suci tidak terlihat seperti jejak aura iblis di luar, dan bahkan memancarkan aura suci. Jika Anda bukan ahlinya, Anda tidak akan tahu bahwa ini adalah harta karun klan iblis. Apalagi kondisi pertumbuhannya juga sangat istimewa, tidak seperti makhluk iblis biasa yang membutuhkan ilmu hitam. Sebaliknya, ia harus tumbuh di lingkungan yang penuh dengan energi spiritual, dan perlahan-lahan mengubah energi spiritual tersebut menjadi energi iblis agar dapat menghasilkan buah. Karena itu, benda ini sangat langka. Dan Kaisar Iblis pemakan surga juga sengaja menanamnya di dunia kecil. Masalah ini sangat rahasia, hanya dia yang mengetahuinya, dan dia bahkan tidak memberitahu Yu Wenjuan. Yu Wenjuan tidak berani merasa tidak puas sama sekali, tetapi berkata dengan sedikit khawatir, Tuan Kaisar Iblis, apakah Anda sudah ditemukan selama bertahun-tahun? Mungkin tidak. Pada saat itu, saya menangkap formasi abadi tingkat 12 penguasa umat manusia. Biarkan dia mengatur formasi bagiku untuk menyembunyikan auraku, sehingga tidak ada yang akan menemukanku. Kaisar Iblis pemakan surga berkata, ayo pergi tanpa basa-basi lagi. Kekuatan selalu dihormati di dunia abadi. Selama saya mencapai tingkat ke-6, belum lagi balas dendam, mudah untuk mengalahkan 5 sekte besar.
Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi cahaya hitam, menggulung Yuan Juan dan menghilang. Di dunia kecil Jishengtian, tempat ini kaya akan energi spiritual dan pepohonan hijau. Sebagai perbandingan, di tengah tawa ceria, seorang gadis kecil seperti peri, berjalan-jalan di antara bunga dan rumput. Itu adalah Xiao Yexi. Di bawah kemiringan berbagai sumber, gadis kecil itu terlihat jauh lebih besar daripada teman-temannya. Sama seperti 4 atau 3 orang normal. Anak berusia 5 tahun. Ada perubahan baru pada anak setiap hari dibandingkan dengan saat Ye Bufan pergi. Xiao Yexi terlihat lebih tua dan lebih cantik, dan matanya semakin mirip. Dengannya, dan Su Ruyue bermain bersama. Sebentar, dan lelaki kecil itu menjadi lelah dan melemparkan dirinya ke pelukan Lan Si, memegangi lehernya dengan lengan putihnya. Orang-orang ingin bermain dengan ayah. Petik 2. Seharusnya segera. Saat menyebut pria itu, Raja Qingye dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kerinduan di mata mereka. Qin Cucu berkata, jangan khawatir, bukankah Bibi Xiaobai pergi mencari ayahnya? Pasti akan segera kembali. Petik 2. Oh, si kecil mengangguk patuh, lalu berkata dengan gugup, apakah orang-orang jahat itu akan kembali? Apakah mereka akan menangkap kami lagi? Jelas sekali, terakhir kali klan naga menyerang sekte pedang Liu Guang, hal itu meninggalkan bayangan besar di hatinya. Lan Si menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, Bibi Xiaobai berkata tidak ada yang akan menemukannya di sini. Si kecil hendak mengatakan sesuatu, ketika dia tiba-tiba melihat ke belakang Lan Si dengan ngeri, Bu, orang jahat datang. Petik 2.